Tahun depan kontrak harus diteken ulang. Dan di Borgo Panigale, mereka tahu betul bahwa Pecco Bagnaia sedang dalam masa sulit. Pembalap Italia itu tidak hanya harus berhadapan dengan rekan setimnya baru, tetapi dalam beberapa kesempatan, dia juga harus kalah dengan pembalap dari tim satelit Gresini. Baru 1 tahun lalu ia kalah dalam tantangan dengan Jorge Martin, dan seperti yang sudah-sudah, gigi dalinya ingin memimpin level tertinggi untuk terus memimpin kejuaraan dengan motor dan pembalap terbaik. Walaupun gelar juara dunia bisa saja ditakdirkan untuk Marc Marquez, MotoGP 2025 akan menjadi tahun penting untuk menentukan nasib Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Siapa yang akan tetap di tim resmi? Alex Marquez injar kursi tim pabrikan Ducati. Layak gantikan Pecco Bagnaia di 2027? Alex Marquez terbukti layak masuk tim pabrikan Ducati. Pembalap Gresini itu bisa menggantikan Pecco Bagnaia pada 2027. Kemenangan pertama Alex Marquez di MotoGP sudah di depan mata sejak lama, dan akhirnya tiba. Sebagian pujian diberikan kepada kerja keras tim Gresini Racing, sebagian lagi kepada kegigihan dan konsistensi sang pembalap yang tak pernah berhenti percaya bahwa dia mampu melakukannya. Dengan Ducati GP24 di tangannya, putra termuda Julia Marquez itu telah menunjukkan bahwa ia bisa tampil apik dan bahkan mungkin membuat Marc khawatir dalam perebutan gelar juara dunianya. Alex Marquez tercatat sudah mengikuti 93 kali balapan start di kelas utama yang dimulai pada musim 2020 dengan meraup 8 podium dan akhirnya seri Jerez 2025 menjadi kemenangan pertamanya. Sprint tidak dihitung. Alex Marquez mencatatkan namanya dalam buku sejarah kejuaraan di Grand Prix MotoGP di Jerez. Pembalap berusia 29 tahun asal Cervera itu menyalip Fabio Quartararo, memanfaatkan kecelakaan yang dialami kakaknya Marc Marquez dan akhirnya mengalahkan Francesco Bagnaia untuk memenangkan balapan hari Minggu pertamanya di hadapan pendukung Akamsi di balapan rumahnya Spanyol. Selama victory lap, mereka memberinya bendera Spanyol berukuran besar, yang dengan bangganya dibawanya berkeliling sirkuit. Dia meraih impian dalam hidupnya, ketika menyadari apa yang telah dilakukannya, dia menurunkan kacamatanya karena tak kuasa menahan emosinya. Bagi banyak orang, dia hanyalah saudara dari si Ano. Kini ia menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dia tidak memenangkan 2 gelar di Moto3 dan Moto2 secara kebetulan. Alex punya banyak alasan untuk berbahagia. Di akhir pekan di mana semuanya berjalan dengan baik dan ia pantas memimpin klasemen MotoGP. Jerez jelas sirkuit impian bagi semua pembalap Spanyol untuk menang di kampung halaman sensasinya berbeda, apalagi mampu menahan pembalap negara tetangga, Italia atau lainnya. Untuk menang adalah prestasi sendiri yang membanggakan, mirip pembalap Indonesia menang di Mandalika lah, sebagai gambaran mudahnya. Jika Anda bertanya di mana saya ingin memenangkan balapan pertama saya pasti akan memilih Jerez. Kami menjalani balapan yang sempurna. Saya bergerak di waktu dan tempat yang tepat. Setelah itu saya hanya mencoba mengendalikan balapan dan berhasil, kata pembalap Gresini Racing itu. Kemenangan itu merupakan tugas berat bagi Marquez yang hampir bertabrakan dengan saudaranya di lap pertama dan kehilangan beberapa posisi yang dengan cepat ia pulihkan. Dia dengan nyaman memimpin di lap-lap terakhir dengan para penggemar di tribun yang selalu menyemangatinya. Bahkan tim sempat heran kenapa Alex terus saja membuat gap padahal posisinya sudah aman. Dia kembali membuka gas dan bahkan tim bertanya kepadanya kenapa ia berusaha memperlebar jarak. Dia berujar, dengan 7 lap terakhir, saya sempat kehilangan konsentrasi karena saya terlalu banyak berpikir. Saat itulah saya berkata, sekarang saya harus menemukan ritme saya lagi. Saya tidak ingin kehilangan konsentrasi. Kenang adik Marc itu. Di lap terakhir setelah kemenangan GP Jerez 2025, Alex Marquez menyapa para penonton, menirukan gerakan Jorge Lorenzo. Saya ingin melakukannya di Moto2 dan saat itu saya memiliki keuntungan yang signifikan, tetapi saya tidak memiliki keberanian. Itulah sebabnya saya melakukannya hari ini. Saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi dalam hidup saya, katanya. Pada titik ini adalah hak untuk bermimpi besar dan bercita-cita tinggi. Tidak hanya untuk gelar juara MotoGP, tetapi juga untuk tim pabrikan Ducati. Tahun depan kontrak harus diteken ulang. Dan di Borgo Panigale,
Mereka tahu betul bahwa Pecco Bagnaia sedang dalam masa sulit. Pembalap Italia itu tidak hanya harus berhadapan dengan rekan setimnya baru, tetapi dalam beberapa kesempatan, dia juga harus kalah dengan pembalap dari tim satelit Gresini. Baru 1 tahun lalu ia kalah dalam tantangan dengan Jorge Martin, dan seperti yang sudah-sudah, gigi dalinya ingin memimpin level tertinggi untuk terus memimpin kejuaraan dengan motor dan pembalap terbaik. Walaupun gelar juara dunia bisa saja ditakdirkan untuk Marc Marquez, MotoGP 2025 akan menjadi tahun penting untuk menentukan nasib Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Siapa yang akan tetap di tim resmi? Balapan MotoGP berikutnya akan berlangsung pada 11 Mei 2025 di Le Mans di sirkuit Bugatti, lintasan yang disukai oleh Marquez bersaudara. Tantangan keluarga ini segera terwujud, dan Pecco yang murid VR46 Academy itu tidak boleh duduk diam dan menonton saja, harus segera melawan. Sekarang, Alex Marquez mengungkapkan wejangan berharga dari sang kakak, Marc Marquez, yang membantunya menghadapi tekanan dalam perebutan posisi runner-up klasmen MotoGP 2025. Pembalap Gresini Ducati itu memastikan diri finish di posisi kedua klasmen dunia setelah tampil gemilang pada Grand Prix Malaysia 2025. Ia meraih posisi kedua di sprint race dan menutup musim dengan pencapaian terbaik sepanjang karirnya di kelas utama. Hasil tersebut juga menorehkan sejarah baru. Untuk kali pertama dalam sejarah MotoGP, dua bersaudara finish 1-2 di klasmen akhir. Marc Marquez mengamankan gelar juara dunia lebih dulu di Grand Prix Jepang, sementara Alex sukses mempertahankan posisi kedua dari kejaran rivalnya. Alex Marquez sebenarnya sudah menempati posisi runner-up sejak paruh pertama musim, tetapi ia mulai menjauh dari pesaingnya di paruh kedua ketika performa Francesca Bagnaia yang menurun. Berbicara seusai balapan di Sepang, Alex mengungkapkan pesan yang disampaikan Marc kepadanya saat mereka bertemu di Jepang, momen yang ia anggap krusial untuk menjaga ketenangan di tengah tekanan besar. Dia berkata kepada saya di Jepang, "Orang-orang memberikanmu banyak tekanan. Kalau kamu finish ketiga, saya juga finish ketiga tahun 2024. Jadi jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Kamu sudah melebihi ekspektasi dan menjalani musim yang luar biasa. Nikmati saja." Alex mengaku, nasihat itu benar-benar dipegangnya hingga akhir musim. Itu yang saya lakukan sejak balapan di Jepang, dan sekarang saya berada di sini. Ia menambahkan bahwa momen itu terasa seperti pencapaian bersama. Saya sempat bilang lewat panggilan video di WhatsApp, sekarang kita di pesta bucket list kita. Di Jepang, saya masih harus menuntaskan misi, dan dia sudah merayakan gelarnya. Sekarang waktunya kita berpesta besar bersama. Marc Marquez tidak dapat hadir langsung di Malaysia karena harus menepi hingga akhir musim akibat cedera bahu serius yang dideritanya usai kecelakaan di Grand Prix Indonesia. Meski begitu, sang juara dunia 8 kali itu tetap menyampaikan kebanggaannya lewat unggahan di Instagram. Kita tumbuh bersama, bersenang-senang bersama, bekerja bersama, menderita bersama, dan tahun ini kita menang bersama. Aku menyayangimu, adikku.